Ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Salam Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang pagi hari datang untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari lambaikan tanganmu, puji nama Tuhan. Kita akan memulai
menjaga ibadah kita pada pagi siang hari ini. Dan kami menyapa buat Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti live streaming GB Jalan Medan 100 Lubuk Pakam. Biarlah kuasa hadirat Tuhan turun atas ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus, haleluya. Love you.
atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan atas segala Allah. Tiada nama lain di bawah kolong langit selain namamu Yesus. Saat ini kami mau persembahkan pujian pengagungan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kami ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Allah Allah yang kami tinggikan, Allah Allah yang kami sembah, Yesus Tuhan.
sungguh baik, bahkan amat teramat baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sukacitamu Engkau nyatakan bagi setiap kami, sehingga kami boleh menari, kami boleh melompat memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sorakan. Satu dan tiga. Haleluya. Amin. Di dalam Tuhan harus excited. Amin. Katakan amin. Coba berikan salam kiri dan kananmu, katakan engkau luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang mengikuti live streaming kami pada pagi siang hari ini, kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah kami. Dan sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, izinkan saya kembali bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini? Ada Bapak Ibu? Ya, ada stok lama ya, wajah stok baru, wajah lama ya. Haleluya. Saudara siap puji Tuhan? Amin. Katakan kiri dan kananmu dengan gestur tubuhmu yang luar biasa, katakan God is good all the time. Haleluya. Siap puji Tuhan? Mari kita bersama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Dan kita akan mendengarkan
Ibu, saudara-saudari yang baru pertama sekali bergabung di tempat ini, kami merindukan kehadiran Bapak Ibu di ibadah-ibadah yang akan datang. Ibadah-ibadah yang diadakan di tempat ini mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Pertama, ibadah subuh setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 5 subuh, hari Rabu dan Jumat diadakan langsung di tempat ini, dan hari Selasa Kamis diadakan online di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua, ibadah family altar atau FA tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Tuntunan FA dapat diakses di YouTube Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Persembahan FA bisa distorkan kepada pengurus FA Ibu Grace Erlin Sitohang. Yang ketiga, ibadah doa puasa hari Sabtu di tempatnya pukul 10 WIB. Keempat, ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB juga lewat via Zoom Meeting. Warta tambahan, yang pertama pelayanan pastoral seperti pernikahan, konseling baptisan, doa dan pelayanan kematian dapat menghubungi nomor 0812 6019 8537. Yang kedua, informasi mengenai ibadah akan dikirim melalui grup WhatsApp gereja. Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di mading untuk bergabung di grup gereja. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara langsung di kotak persembahan dekat pintu keluar. Dan yang keempat, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan pembangunan langsung melalui rekening gereja di Bank BRI atas nama Pembangunan GBI Jalan Medan 100 Lubuk Pakam, account number 026601031473. Demikianlah warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh memasuki tuntunan Tuhan pada pagi siang hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saatnya kami mendengarkan tuntunan-Mu Bapa lewat hamba-Mu yang Engkau utus ke tempat ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyatakan kuasa mujizat-Mu atas hamba-Mu. Saat kebenaran firman-Mu disampaikan, Engkau mengurapi hamba-Mu secara luar biasa. Bahkan setiap kami yang mendengarkan tuntunan-Mu Tuhan, kami boleh mengerti akan kehendak daripada firman Allah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami dalam hidup ini. Tidak ada yang lain ya Tuhan, hanya Yesus yang menjadi sumber kekuatan kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saya sedang mati berdiri Bapak Ibu. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, kami ada di tempat ini. Kami bersekutu di tempat ini. Kami memandang wajah Tuhan yang begitu luar biasa.
kami fokus tertuju kepada salib Yesus. Banyak pelajaran yang kami dapat dari salib itu. Ada pengorbanan, ada cinta kasih yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami ada di tempat ini karena cinta kasih ini. Semestinya kami tidak berhak ada di tempat ini. Kami tidak layak berada di tempat ini. Tapi karena cinta kasih Tuhan kepada kami, karena kebaikan Tuhan kepada kami, sehingga kami ada di tempat ini. Bapak yang baik, hari ini dari tempat ini kami akan konsisten kepada Tuhan. Kami bersatu hati di tempat ini. Kami mau menyembah, memuji, mengagungkan, meninggikan nama-Mu, Bapa. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Di masa-masa mencekam ini, Tuhan, bumi ini lagi sakit. Kami percaya darah Yesus mengalir dalam darah kami, sehingga kuasa-kuasa penyakit tidak akan mengganggu hidup kami. Karena kami percaya di setiap tembok rumah kami ada darah Yesus yang mengalir, seperti rumah-rumah orang Israel pada saat mereka di Mesir, sehingga malaikat maut melewati. Hari ini kami percaya di gereja ini juga darah Yesus mengalir. Yang sakit masuk ke tempat ini disembuhkan. Yang melintas disembuhkan. Yang melihat disembuhkan. Yang mendengar bunyi-bunyi tempat ini disembuhkan. Kami percaya ada mujizat di tempat ini. Karena kami percaya Yesus kami luar biasa. Yesus kami dahsyat. Kuasa-kuasa kegelapan iblis apapun namamu, penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa penyakit, panah jahat iblis, intimidasi iblis, kami usir kami dalam nama Yesus Kristus Nazaret. Dan kami percaya kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Yang percaya dan siap belajar akan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Salam. Silakan duduk Bapak Ibu dalam berkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau tanya, tujuan Anda ke tempat ini mau ngapain? Mau gaya-gayaan? Mau jual penampilan? Halo? Aku ini kan mau tanya ini, tujuan Anda ke tempat ini mau ngapain? Mau ngisi absen? Mau nakut-nakuti pendeta? Aku dikasih judul yang luar biasa, saudara. Menjadi penyembah dengan esensi, integritas. Kenapa judul ini keluar? Berarti ada yang gak beres dalam penyembahan. Setuju? Setuju gak? Halo, setuju gak kira-kira? Ada yang tidak beres dalam penyembahan. Gereja di masa ini 90% tidak beres dalam penyembahan. Anda percaya? Anda yakin dengan mereka-mereka yang tulus melayani Tuhan? Yakin? Atau tidak ada embel-embelnya? Dan Anda yakin dengan orang yang datang ini tulus? Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau kasih tahu. Kalau saya baik dengan Anda, saya nolong Anda, saya kasih Anda setiap bulan uang belanja, saya kasih Anda segala-galanya apa yang Anda butuhkan. Lalu saya datang ke rumah Anda, apa yang Anda lakukan? Ibu, kira-kira apa yang Ibu lakukan kalau saya datang ke rumah Ibu? Servis, disambut dengan luar biasa, ada penghormatan, ada penghargaan, betul? Apa yang sudah kau berikan untuk Tuhan? Ngapain kau kesini? Pulang aja.
kan tanya, tujuan Anda ke sini ngapain? Gereja besar nggak menjamin umatnya aman. Gereja kecil juga, kawan, belum tentu mereka nggak masuk surga. Hati-hati, ya. Jangan kau sibuk nengok gereja yang besar. Biasanya di gereja yang besar, seorang pemimpin agak susah kontak dengan yang dipimpin. Tapi kalau gereja yang kecil seperti ini, saya percaya pemimpinnya kontak langsung, walaupun ada corona. Saya selalu bilang gereja tempat pelatihan, bukan tempat menggemukkan. Jadi kalau kau mau digemukkan bukan di sini, kau masuk kandang itu. Kok kasar kali Pak Pendetanya? Iya. Karena kita selalu dibandingkan dengan binatang kalau bagi kita. Betul nggak? Jangan kau seperti kambing katanya, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Oh ini kok kejam kali pendeta ini, udah hitam, jelek, kejam lagi. Memang pendeta harus begitu. Kalau kau mau menerima ajaran yang enak-enak, jangan di sini bos. Bukan di sini tempatnya. Di sini tempat pelatihan, kau dilatih. Pada saat kau masuk keluar, engkau pulang menjadi orang yang kuat. Katakan amin. Pada saat kau masuk letoy-letoy, engkau pulang menjadi orang yang dahsyat di luar sana. Amin. Kalau kau masuk letoy, kau pulang lesu, nggak ada gunanya kau ke gereja. Hari ini kau mau menjumpai seorang raja yang luar biasa, yang dahsyat, yang telah mati untuk Anda. Apa yang kau berikan? Ibadah itu apa sih? Main musik itu apa sih? Semuanya adalah penyembah. Amin. Amin. Pada saat ada orang yang baik kepadamu, engkau akan menyembah dia, engkau akan menghormati dia. Pada saat dia datang, kau pasti selamat datang Pak. Ini apa namanya? Menyembah kan? Apalagi udah modelnya kayak gini sekarang kan, pas sekali tuh. Selamat datang. Kenapa sama Tuhan kau nggak lakukan itu? Makanya aku tanya, kau datang ke sini mau ngapain? Mau jual tampang? Hah? Sebelum gereja masuk salon dulu, sebelum gereja singgah mall dulu, ya. Nah, hati-hati kawan. Surga bukan tempat. Tapi kalau kau datang membawa hatimu yang tulus ke tempat ini, amin. 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 Seorang penyembah, dia akan tulus dan dia mengosongkan dirinya dan dia siap. Tolong bos, kesini kau dulu bos, kau pakai baju batik. Iya, nggak ada lagi bos. Seandainya aku ini bosmu, sini. Seandainya aku ini bosmu, kau hadap saya, bandel kali kau bilang. Kau lihat saya. Seandainya ini aku bosmu, aku sudah menolong, kau hampir mati sudah aku tolong. Lalu aku datang ke rumah, apa yang kau lakukan? Macam mana cara kau menghormati? Kau jangan begini yang betul-betul gini gitu. Pada saat tunduk. Pada saat kau begini, kira-kira kau tahu nggak apa yang kau bikin sama? Tunduk lagi. Kalau ku hantam kepalanya, tahukah dia? Dia nggak tahu. Dia menyerahkan seluruh hidupnya tulus dan dia tidak mau tahu apapun. Tapi ingat satu hal yang dia tahu, Bapaknya tidak akan menyakiti dia. Amen. Engkau nggak perlu pening-pening masuk dalam gereja kawan. Gereja nggak butuh yang pening-pening. Amin. Gereja nggak butuh yang sulit-sulit. Amin. Gereja nggak butuh yang pusing-pusing. Kau datang tinggalkan bebanmu di luar, kau masuk kosong, kau akan diisi, dan kau pulang jangan ambil lagi bebanmu. Amin. Selesai. Kenapa kau harus repot? Gereja nggak repot, kau semua buat repot. Kau yang selalu buat repot dalam gereja, makanya kau repot dan stres mati cepat. Apakah Tuhan Yesus pernah repot? Dia pergi, dia berjalan, dia santai-santai, ada yang sakit dia sembuhkan, yang nggak ada makan dia kasih makan, selesai. Pernahkah Tuhan Yesus repot? Pernah
Tidak yang membuat repot diri kita sendiri. Memahami firman Tuhan salah. Hari ini kau ada di satu tempat, yaitu tempat pelatihan. Engkau akan dilatih. Tubuh, jiwa, dan rohmu akan dilatih di tempat ini. Bukan secara rohani aja, jasmani juga. Disiplinmu juga akan dilatih. Semuanya akan dilatih. Makanya tadi aku tanya, apakah kau datang dengan hati yang tulus ke tempat ini? Atau jual tampak? Ganti gaya setiap hari? Besok rambutmu keriting, minggu depan lurus, minggu depan lagi mereng. Lama-lama otakmu pun mereng, kawan. Ini ibu-ibu yang suka. Kalau laki-laki kami gini-gini aja, makanya laki-laki banyak masuk surga. Karena dia gak banyak tingkah. Setuju gak? Bos, setuju gak? Setuju gak? Orang yang banyak tingkah tempatnya gak di surga. Karena surga tempat orang yang gak banyak tingkah. Paham? Cocok? Ya udah, kalau cocok bungkus. Gak usah repot-repot, saudara. Tujuan Anda ke tempat ini adalah menyembah. Amin. Penyembahan jadikan kebutuhan pokok dalam hidupmu. Haleluya. Penyembahan adalah kebutuhan pokok. Tidak ada lagi yang lain. Dia yang paling utama dalam hidupmu. Makanya setiap kau bangun pagi, langsung kau sembah Tuhan. Berarti itulah kebutuhan pokokmu. Amin. Pada saat kau sudah menyembah Tuhan, no problem. Tidak ada masalah. 24 jam kau akan diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setuju? Lakukan itu. Tapi kau harus konsisten. Engkau tak boleh sakit hati kalau kau ditegur. Bos, jangan sakit hati kalau ditegur. Berarti kau tak konsisten. Integritas tidak ada, bos. Dalam gereja inilah bandit-banditnya. Tapi di sini enggak, percaya. Amin. Mereka adalah anak-anak muda di sini. Amin. Bintang film India, anak mudanya lah istilahnya kalau kita bilang, bukan banditnya. Satu lagi, ini tadi dia. Baru pendeta terakhir. Pendeta kan selalu nanggung resiko, makanya dia terakhir. Kalau pengakuan belum masuk neraka siapa? Ini semua bisa aku juga ini. Kalau memang nggak jelas, kalau kalian nanti. Makanya saya selalu, kalau saya khotbah kemanapun, yang saya sikat dan di belakang saya. Pada saat engkau menyembah Tuhan, semuanya harus kau perhatikan. Amin. Amin. Kau nggak boleh banyak tingkah. Cukup kau sujud seperti orang-orang Majus itu. Teteskan air mata. Angkat tangan. Katakan Tuhan. Tidak ada lagi apa-apa. Uangmu pun nggak laku. Jabatanmu nggak laku. Bajumu nggak laku. Ginjumu nggak laku. Celakmu nggak laku. Bukan aku larang kau pakai itu semua, tidak. Tapi kalau kau cuma datang cuma mau anggar-anggar wajah ke gereja, lebih baik tidak usah. Lebih bagus kau di salon aja dengan ke gereja. Bapak-bapak, kalau kau mau ketentengan datang ke gereja, gak usah pak, bagus kau di pasar aja, dipajak aja kau. Ya, kalau kau mau anggar preman di sini nggak penting. Di dalam penyembahan ada kelemah lembutan, amin. Di dalam penyembahan ada kasih yang begitu luar biasa, amin. Di dalam penyembahan ada anugerah yang besar yang akan kita terima dari Tuhan Yesus. Makanya aku bilang gak repot. Mengapa kita menyembah Tuhan? Mengungkapkan isi hati kita. Pengungkapan, mengekspresikan ketundukan kita kepada Tuhan dengan cara yang pertama, kita menghormati Tuhan. Amin. Amin. Engkau datang ke tempat ini karena engkau menghormati Tuhan.
Kalau kau sudah menghormati Tuhan, kau tidak boleh melakukan pelanggaran. Amin. Amin. Komandanku baik sekarang, saudara. Saya tentara. Kalau Bapak ini polisi, saya tentara. Jadi setiap saya izin, saya takut melakukan pelanggaran karena dia baik sekali. Saya sangat menghormati dia. Sehingga saya berpergian kemana-mana pun ada yang nantang saya nggak berani. Saya diam aja. Malah saya menghilangkan identitas tentara saya, supaya saya nggak bawa emosi saya di luar. Saya menghormati. Kalau engkau menghormati Tuhan, jangan melakukan pelanggaran. Amin. Amin. Halo, amin. Apa yang dilarang Tuhan hindari. Kan gak repot kan? Repot gak? Itu yang pertama. Kita lihat dari Maleakhi 2 ayat 2. Ya cepat, langsung berdiri bantu saya bacakan. Maleakhi 2 ayat 2. Dapat? Langsung berdiri aja baca, nggak apa-apa. Membaca firman Tuhan berarti berkomunikasi dengan Tuhan, mendapatkan informasi yang banyak. Ya, silakan berdiri. Kenapa takut Anda baca Alkitab? Nanti ibu ini cepat kali masuk surga. Maleakhi 2 ayat 2. Jika kamu tidak mendengar, perhatikan baik-baik, buka telingamu. Amin. Kalau kamu menjadi penyembah yang luar biasa, buka telingamu. Amin. Halo, amin. Mana aminnya? Aduh, kok lento-lento kali ini kawan. Kalau dikatakan amin, jawab dengan kata-kata amin. Biar jadi barang itu. Kalau nggak jadi, lanjut Bu. Dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati nama Jika kau tidak memberikan perhatian untuk menghormati nama Tuhan, berikan perhatian. Amin. Kalau kau piara anjing, kalau kau nggak kasih dia perhatian, dia senang nggak dengan Anda? Enggak kan? Kalau kau nggak kasih dia perhatian. Tapi kalau kau sayang, kau perlu, kau kasih makan, begitu kau pulang anakmu pun kalah. Dia duluan yang kejar, betul? Dia duluan yang peluk, dia duluan yang cium, saudara. Kalau kau tidak memberikan perhatian kepada Tuhan, Tuhan akan kecewa kepada kita. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Makanya firman Tuhan yang muncul, berikan perhatian. Lanjut. firman Tuhan semesta alam. Maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Kau nggak sadar? Banyak orang gara-gara corona diberkati, percaya nggak? Percaya nggak? Percaya kan? Dan banyak juga orang gara-gara corona nggak makan. Percaya? Percaya karena ada kutuk, karena engkau tidak menghormati, engkau nggak memberikan perhatian. Mau sesusah apapun dunia ini, engkau adalah anak kesayangan Tuhan. Amin. Engkau tidak akan terlantar. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Tidak ada kata terlantar untuk anak-anak Tuhan. Tidak ada kata miskin untuk anak-anak Tuhan. Amin. Bapakmu kaya, dia rela jadi miskin supaya engkau jadi kaya. Kenapa kau harus repot? Next, lanjut. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Silakan. Perhatikan, hormati Tuhan, jangan sembarangan kau sebut nama Tuhan. Sekarang orang suka sembarangan kan? Di gerejaku sudah melarang OMG. Kau sikit-sikit OMG, kau sikit-sikit OMG, kurang ajar mulutmu itu. Betul kan? Kau pikir murahan Tuhan itu. Tapi kalau kau mau tabrak mobil, kau udah mau mati, panggil nama Yesusmu, amin. Kalau setiap hari kau pakai OMG, sedikit kesenggolan OMG, sedikit OMG, dengan suara mercon OMG, kira-kira Tuhan berkenan lagi nggak? Udah biasa, nanti giliran kau mau tabrak mobil, kau panggil nama Tuhan, Tuhan cuek. Oh dia main-main, dia itu kata Tuhan. Kau jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kau mau bilang aku kolot, kata TikTok pun melarang Tuhan. Gak tahu deh. TikTok lah kau gini-gini kok. Kau yang aku gini. Kau pecat kau jadi pengurus, dari pengerja di gereja. Betul. Tapi kalau kau bikin TikTok firman Tuhan, kau bikin drama kebenaran, gak apa-apa. Aku kasih kau jempol untukmu. Tapi kalau kau TikTok ini
sikat. Berarti orang tua gak ada otak. Kasar. Firman Tuhan tuh pedang bermata dua, bos. Kalau mau enak jangan undang Pak Raju ke sini. Salahkan pendeta kalian. Kenapa undang-undang aku? Aku aja gak mau datang, undangnya. Pernah aku minta ke sini, Pak? Gak pernah. Aku pendeta paling mahal, aku gak pernah minta. Karena firman Tuhan itu berlian bagi aku gak pernah minta-minta. Gak usah kau tanya pengalamanku. Dari putih sampai hitam, kau tengok berarti udah banyak pengalamanku. Gak perlu kau tanya itu, kawan. Kalau pendeta Anda masih putih. Saya dari putih sampai hitam. Berarti ngeri kan pengalamannya kan? Makanya gak usah kau ceritakan di sini. Yang kedua, biar cepat, karena 30 menit. Saya stres kalau dikejar-kejar begini korban. Karena saya biasa korban itu saya pakai gambar, saya pakai ini, saya pakai itu. Tapi nggak apa-apa, karena corona ini. Menghargai Tuhan, amin. Yang pertama tadi apa? Menghormati sama menghargai beda, jangan salah ya. Ya, menghargai itu beda. Menghargai itu maksudnya begini. Kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasihkan sama kita, amin. Makanya kita menghargai Tuhan. Kita lihat ayatnya 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Menghargai Tuhan berarti kau memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Tuhan. Sama seperti yang nomor 1 tadi. Kau harus menghargai Tuhan. Segan sama Tuhan, amin. Kalau kau menghargai seseorang, kau pasti kan segan, bukan takut ya. Beda takut, beda segan. Kalau kau menghargai hamba Tuhan, menghargai gembalamu, pasti kalau kau ketemu dia, kau pasti segan. Seandainya kau merokok, pasti rokokmu kau buang, betul kan? Betul nggak? Seandainya kau buat salah, pasti kau menghindar, betul kan? Halo? Karena kau segan. Kenapa kau segan? Karena dia sudah banyak berbuat baik kepadamu. Haleluya. Haleluya. Makanya aku bilang kalian semua yang ada bersyukur kepada Tuhan. Semua yang ada di tempat ini kau bersyukur. Kau jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Itulah penyembahan yang benar. Amin. Amin. Penyembahan itu banyak. Kau bisa sujud, kau bisa bernari, kau bisa nyanyi. Itu semua penyembahan. Menghormati Tuhan juga penyembahan itu. Menghargai Tuhan juga penyembahan untuk Tuhan. Hargai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak orang Kristen yang gak menghargai Tuhan. Banyak sekali. Hari ini saya mengajak kita semua, ayo hargai Tuhan. Yang ketiga, saudara. Yang terakhir. Gak lama-lama pertanyaan berserta. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Satu orang silakan baca. Ya berdiri jangan apa-apa. Jangan tengok kiri tengok kanan. Kemana kalian masuk surga kalau tengok-tengokan? Demikianlah firman Tuhan. Nah, Janganlah hendaknya kerajinanmu janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ingat, kalau karet sudah kendor bisa diketatkan lagi nggak? Bisa nggak? Halo? Bisa nggak? Cara Anda mengetatkannya kayak mana? Diikat, sakit kan? Ya harus diikat. Makanya firman Tuhan katakan apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Maksudnya apa? Mengabdi kepada Tuhan. Bekerja dengan ikhlas tanpa mengharap bayaran, saudara. Kenapa bisa kendor? Karena otakmu kotor waktu kau melayani Tuhan, makanya kendor, betul? Betul nggak? Karena kotor otakmu, makanya kendor kali itu. Yang ketiga, mengabdi kepada Tuhan. Kau tahu orang yang mengabdi bagaimana? Kalau kau tahu seorang tentara, saudara, dia kalau mengabdi, komandannya mau ditembak. Anda pernah tengok nggak? Kalau pada saat presiden itu mau datang tuh kita ada tim
Tim pelindung dia. Ada SSK-nya itu. Jadi kalau terdengar suara tembakan itu presiden di tengah. Kita lindungi mereka. Presiden itu dilindungi. Jadi kalau presiden dilindungi tidak tembak siapa? Hah? Yang melindungi. Apakah kami takut? Tidak. Malah kami bersemangat. Kan ada gladinya kan? Kami lindungi. Kami peluk. Ada berapa lapis peluk. Bawa presiden masukkan ke mobil yang bukan semestinya dia masuk di mobil itu. Mengabdi tanpa alasan. Lanjut Pak. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Silakan duduk Pak. Makasih Pak ya. Semoga Tuhan cepat memanggil Bapak. Amin, amin, Pak. Amin. Ya takut ya. Bapak takut hidup bagimu Kristus mati untuk. Amin, amin. Mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan. Semua pemain musik, WL, singer mengabdilah kepada Tuhan. Bapak pendeta mengabdilah kepada Tuhan. Saya banyak melihat pendeta-pendeta yang nggak tulus. Banyak. Saya banyak melihat pekerja-pekerja yang nggak tulus. Nggak tulus hatinya, sehingga terdorong. Nanti kalau nggak dikasih uang tahun baru, mendongkol ya. Nggak dikasih amplop marah dia. Betul kan? Minta dipuji. Kalau dia ABSWL nggak dibilang pendetanya begini, udah panas, udah mendongkol dia. Nggak usah kau di sini, nggak ada guna. Kau pulang aja tidur. Ngapain kau ngabisin duit di sini? Kasih persembahan kan? Rugi, nggak dihitung sama Tuhan. Ngapain? Kau usah ke gereja. Ngapain kau ke gereja? Kalau tambahin dosa. Betul kan? Orang ke gereja itu menghapus dosa, betul? Kau datang malah nambahin dosa, kau minta dipuji. WL ya, Ibu WL kan? Paling cepat masuk neraka kalau WL. Karena kalau nggak ada dia nggak hidup, betul nggak? Nggak ada gue nggak rame bos katanya. Iya saking ramenya masuk neraka, betul kan? Saking ramenya. Kau ngarang-ngarang, kau ngada-ngada, Roh Kudus nggak masuk, Roh Kudus nggak hadir, tapi kau ngarang-ngarang, betul kan? Kau pura-pura semangat, jangan tengok semua pendetamu, apalagi pendetamu lo ajak. Oh iya, kau gelitik-gelitik kau di depan. Pemain keyboard, begitu tengok ada cewek cantik yang biasa main dia gini deh, kayak main drum. Pemain drum yang biasa duduk lompat-lompat dia. Untuk pemain gitarnya sayup-sayup deh nggak santai. Aku nggak tahu dia tertidur tapak nggak tahu. Penyembahan adalah mengabdi kepada Tuhan. Amin. Ayo kita mengabdi kepada Tuhan kawan. Apalagi yang kau pikirkan? Hari ini kau harus mengabdi kepada Tuhan. Pada saat kau ada di depan ini, kau harus mengabdi tulus hatimu. Makanya saya selalu kumpulkan itu pengerja di gereja saya. Jangan sombong. Itu satu yang saya ingatkan. Jangan sombong. Kau ada di sini, kau melayani Tuhan. Kau ada di sini, kau budak bahasa kasarnya. Engkau adalah pelayan. Layanilah. Dan domba-domba itu adalah bos. Oh bangga lah, domba-domba. Langsung tengik gayanya domba-domba kan. Masuk neraka juga kau kalau bukan ikut gaya. Betul. Pada saat engkau dibilang sebagai bos, kau harus merendahkan. Jadilah penyembah yang luar biasa. Amin. 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 Yang pertama, menghormati Tuhan. Yang kedua, menghargai Tuhan. Yang ketiga, mengabdi pada Tuhan. Engkau mengabdi semua bos, ya. Jangan macam-macam. Dan macam-macam kan dua ini. Kalau pemain gitar ini kan nggak dipakai itu nggak apa-apa gitu. Makanya kurang tengik. Kalau pemain gitar jarang tengik-tengik. Jarang. Aku yang selalu kuantisipasi, yang selalu kuingatkan ini dua manusia ini. Yang kanan dan yang di kiri. Tuhan Yesus tengah disalib ya. Dia yang di kiri yang di kanan. Kita nggak tahu mana yang masuk surga. Karena di Alkitab kan nggak dibilang kan.
Yang kanan atau yang kiri itu yang bilang, Bapak ingatlah akan aku. Yang kanan atau yang kiri? Nggak ada dibilang dalam Alkitab yang kanan atau yang kiri. Istri Lot siapa namanya? Tahu nggak? Bu Lot namanya. Ya pahami firman Tuhan dengan baik dan kita jangan salah ngomong. Paham? Nanti kalau kita salah ngomong itu jadi bahan sama orang lain. Berarti penyembahan kita nggak baik dong. Kalau kau sudah bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, berarti kau aman. Amin. Amin. Berarti di otakmu nggak ada uang lagi. Tapi kalau kau diundang khotbah otakmu uang, roh kebenaran. Nanti kan kita jadi pendeta juga. Kalau di gereja aku kasih jabatan naik, gak boleh lama-lama dia main. Tahun ganti naik jabatan. Tahun ganti naik jabatan. Kalau enggak aku turunkan jabatan, aku copot, nggak ada urusan. Gampang gua kan gampang aku copot. Kemarin kalau aku pecat satu pendeta, aku pecat secara tidak hormat. Betul. Tapi kalau depan nggak bisa. Kalau pengerja putus kuliah. Macam-macam kok aku salibkan gua di belakang. Iya. Jadi gembala itu dia pegang tongkat. Anda tahu nggak tongkat ini itu apa? Untuk gebui domba. Orang yang kukasih akan kuhajar kata Tuhan. Bukan diajar, tapi dihajar. Jadi kalau gembala Anda marah-marah, kau tidak boleh marah. Kalau kau nggak marah, berarti kau sudah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Ya, kita buka ayat terakhir, Yohanes 4 ayat 24. Penyembahan yang benar ini dia. Yohanes 4 ayat 24. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan ada hubungan yang intim roh ketemu dengan roh. Itulah hubungan yang intim. Kalau kau sudah punya hubungan yang intim, otakmu tidak kotor lagi. Setuju? Kalau ini sudah ada dalam hidupmu, engkau sukses dalam pelayanan Tuhan. Engkau akan menjadi penyembah-penyembah yang luar biasa. Engkau akan menjadi penyembah dengan esensi, integritas yang luar biasa. Amin. Amin. Engkau akan mengutamakan penyembahan. Penyembahan adalah nomor 1. Tidak ada nomor 2. Satu yang nggak bisa dibuat oleh Tuhan, apa itu? Dia nggak bisa menyembah dirinya sendiri. Makanya engkau diciptakan. Kalau engkau tidak mau menyembah Tuhan, dia bisa perintahkan batu untuk menyembah dia. Betul? Ada ya, terus. Jadi gak usah tengin, ya. Kita manusia ini kadang-kadang tengin, so hebat, so paten, so keren, so ketop. Gak ada itu di mata Tuhan, gak ada. Bisakah kau meninggikan diri di depan raja? Bisa? Bisakah kau menyombongkan diri di depan raja? Hari ini terjadi dalam gereja itu. Cepat-cepat menyombongkan diri di depan gembalanya. Pemain musik menyombongkan diri di depan gembalanya. Gembalanya dibuat menjadi pengemis. Ditelepon, tolonglah kau datang. Tolonglah, udah jam berapa nih? Ya bentar pak, bentar. Dalam artinya, matilah kau pendeta. Kalau kami gak datang ke ajaran gerejamu, gak ada otakmu. Betul kan? Betul kan? Kau pemain musik dengan kurang ajar, kau WL dengan kurang ajar, kau sakit hati pendeta kualat kau. Aku pernah pecat pemain musik, tinggal gitar, gara-gara keluar bahasanya seperti itu. Minggu depan kau jangan datang lagi. Aku pernah telepon pemain musik, aku minta tolong. Kata dari gereja mana yang kau sebut? Bang, bisa tolong pemain musik. Ada acara nih, Bang. Berapa PK-nya? Kau ngalang-ngalang Lucifer kau. Lucifer aja gak pernah nanya PK sama Tuhan. Kau tanya PK. Jangan kau jadi setan dalam gereja. Jangan kau jadi pengkhianat dalam gereja.
menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Udah, gak usah panjang-panjang, gak usah repot-repot. Ada pertanyaan? Jelas? Cukup jelas? Amin. Belum ya Pak? Lepas. Pas 30 menit belum Pak? Oke, itu aja. Tuhan Yesus berkati kita. Di kepala kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih pada saat siang hari ini Tuhan. Kami sudah diberkati dengan judul khotbah yang luar biasa yang sudah diberikan kepada hamba-Mu ini. Biarlah kami menghormati Tuhan dengan luar biasa. Kami tidak menyalahgunakan nama Tuhan di sembarangan tempat. Kami tidak melakukan pelanggaran lagi. Kami menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajari kami menghargai Tuhan dengan luar biasa. Karena kasih cinta Tuhan begitu besar kepada kami. Jadikan kami pengabdi yang tulus, yang sujud mengabdi dan menjalankan segala perintah-perintah Tuhan tanpa ada kata tidak. Biarkanlah kami mengadopsi kata siap, siap dimanapun, siap pergi kemanapun, dan siap melakukan apapun untuk Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati gereja ini Tuhan. Berkati gembala sidang yang begitu luar biasa yang ada di tempat ini. Pakai dia terus dengan luar biasa, dengan dahsyat. Otoritas kepemimpinan turun atasnya. Domba-domba yang digembalakan menjadi domba-domba yang baik, domba-domba yang berintegritas, yang taat, yang takut akan Tuhan, yang berkomitmen tinggi. Semua tim pelayanan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tunduk kepada otoritas kepemimpinan. Terima kasih Bapak yang baik. Ampuni hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Segala dosa dan pelanggaran hamba-Mu ini diampuni Bapak. Untuk bungkus hamba-Mu ini dengan darah kudus-Mu. Segala perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini percaya itu berasal daripada Engkau dan bukan karena kepintaran hamba-Mu ini Bapak. Karena hamba-Mu adalah orang yang bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Dan karena Tuhanlah sehingga kami bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Ampuni kami Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin. Banyak kekurangan kami Tuhan, banyak kelemahan kami. Biarlah otoritas kepemimpinan turun atas kami. Jadikan kami penyembah-penyembah yang luar biasa, penyembah-penyembah yang takut akan Tuhan, penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Kita tutup. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Kita boleh dituntun untuk menjadi penyembah yang menyembah Tuhan dalam esensi integritas. Biarlah teguran yang keras untuk menghidupkan kita, membangkitkan semangat kita. Amin. Kau baik ya Tuhan. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih. Sehingga kami akan berkata dalam pujian. Ku berharap kepadamu, Kau Perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanggung keselamatanku.
Engkau Tuhan, bukan hanya kami di dalam gereja, di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam aktivitas apapun ya Tuhan, biarlah kami menunjukkan orang-orang menyembah Tuhan dalam integritas. Itu yang utama yang kau minta di tahun ini Bapa. Biarlah firman-Mu yang mengubahkan kami Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Rani Tuhan, supaya kami Tuhan tidak main-main dalam pelayanan, karena kami tahu Allah sedang memberkati kami. Ada banyak janji Tuhan, ribuan janji Tuhan yang akan kami terima daripada Allah, tapi tidak segitu gampang kami menerimanya. Kami harus tahu dulu hati Tuhan, mengapa Kau memberkati kami dalam hidup ini, supaya kami tidak serupa dengan dunia ini. Terima kasih untuk para pengerja-Mu Tuhan, umat-Mu yang saat ini dapat berkat rohani daripada Tuhan. Puji Kau ya Bapa, ini doa kami, syukur kami. Berkatilah pemimpin bangsa kami dari pemerintah pusat sampai daerah. Berkati Tuhan TNI Polri, KPK, Badan Intelijen Negara, untuk menjaga NKRI tetap utuh. Amin. Untuk menjaga negara ini dalam soliditas Pancasila. Terima kasih Bapak. Kau berkati sekali lagi Tuhan Yesus. Perekonomian bangsa yang masa sulit COVID-19. Kami melakukan ibadah dengan COVID-19, protokol kesehatan yang ketat ya Bapak. Terima kasih. Darah telah Engkau alirkan atas kami semua, sehingga kami mampu menghadapi segala kondisi. Hari-hari ini di kota kami cuaca cukup panas ya Tuhan. Biarlah kami diberkati Tuhan, oleh karena Allah merencanakan damai sejahtera bagi kami. Berkati Tuhan Yesus sekali lagi Tuhan, persembahan khusus, buah sulung, persembahan yang lain, pembangunan, dapat syukur, persembahan misi. Kami taruh dalam tangan pengasihan Bapa. Bahkan Tuhan berkati kami, tidak hanya berkat kelipatan, berkat kasih karunia daripada Allah sendiri. Terpuji Kau ya Bapa, berkati pemimpin rohani kami, Bapak Niko Nyatur Harjo, hamba-Mu Bapak Pendeta Bapak Yonan, Gembala sidang kami Bapak Pendeta Edi Prayitno, dan pengembala di gereja Mesa Supaka. Terpuji Kau ya Bapak Allah. Kami akan pulang dari tempat ini. Mari kasih Tuhan, kita bagi berdiri. Demikian juga Tuhan Yesus, anak-anak yang ada streaming, masing-masing tempat masing-masing, berkati mereka. Angkat tanganmu, katakan Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem, damai dan sejahtera daripada Allah Tuhan. Sentosa dan lingkungan tembok. Pulanglah, bawalah berkat daripada Allah. Cinta kasih sempurna dalam anak Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan manis dan kuasa Roh Kudus, Roh menyertai kita hari esok hingga Maranatha. Hingga Tuhan datang menjemput kita orang-orang salehnya. Bersama yang saya katakan, Amin. Terima kasih untuk pelayanan yang banyak Bapak Pendeta Rayu dan keluarga dan semua para pemusik dalam melayani hari ini. Tuhan Yesus berkati, Shalom. Nah, baik, sebentar jemaat jangan pulang dulu. Saya beri konfirmasi semua firman Tuhan tadi, dan kita ada pertemuan 30 menit untuk para